kita buka dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdiri. Pada Ibu memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Adakah di antara teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada. Teman kalian cepat sembuh agar bisa berkumpul belajar kembali bersama kita. Amin. Ya, sudah siapa untuk belajar? Siap. Silakan dicek di bawah bangkunya apakah ada sampah. Kalau tidak ada, silakan dikeluarkan peralatan belajarnya. Memantapkan kecintaan kita kepada tanah air kita, marilah kita awali dengan membawakan lagu wajib yang berjudul Sorak-Sorak Bergembira. Yang Bergembira semua, itulah hari kita untuk selama-lamanya. kalian dengan materi pembelajaran kita yang kemarin. Kita belajar tentang ekosistem. Berapa komponen ekosistem? 2. Saja. Kali akan belajar tentang peran produsen, peran konsumen, peran dekomposer. Ya. Kalau yang berperan sebagai memperoleh makanan itu nanti yang menghasilkan makanan sendiri itu namanya apa? Produsen. Yang tidak dapat membuat makanan berarti makan ke produsen itu namanya apa? Konsumen. Ya. Sekarang ibu tanya juga apa itu rantai makanan? Adakah yang sudah membaca tadi malam? Apa? Silahkan. Iya. Proses makan dan dimakan. Ya. Bukan pembelajaran di pertemuan kali ini. Ya. Yang pertama nanti kalian setelah menyimak dari penjelasan ibu, nanti melalui metode slide tayang Canva dan juga diorama rantai makanan, kalian akan memahami apa itu rantai makanan. Dan kegiatan pembelajaran yang kedua juga kalian akan menyimak bermain peran drama yang akan diperankan oleh kelompok kinestetik nanti. Nanti kalian juga akan memahami, dapat mengidentifikasi mana yang berperan sebagai produsen, mana yang berperan sebagai konsumen dan juga dekomposer. Nah, nanti juga ada kegiatan diskusi dan presentasi. Nih, sudah ibu bagi kelompok kalian. Kelompok ini, kelompoknya Ayu, bagian kelompok kinestetik. Kelompoknya Raka, bagian kelompok Motorik. kelompoknya Yemi, bagian kelompok Visual. Sudah ibu bagi berdasarkan asesmen diagnostik yang ibu tetapkan berdasarkan
pembelajaran semester kemarin. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Kita akan belajar rantai makanan. Makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, sehingga terjadilah proses makan dan dimakan di antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Ini penjelasannya. Produsen itu termasuk contohnya adalah tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu dalam suatu ekosistem tumbuhan itu berperan sebagai proses. Nah, nih. Tingkat 1 konsumen itu dibagi berdasarkan masanya, berdasarkan topik, yang berdasarkan tingkat. Nah, ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya sesuai dengan ekosistemnya, lingkungannya. Ini umumnya ditempati oleh hewan pemakan tumbuhan. Siapa contohnya hewan pemakan tumbuhan? Kambing, sapi, ya. Ini untuk konsumen tingkat 2. Konsumen yang menempati urutan tingkat tropik yang ketiga yaitu disebut konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Umumnya ditempati oleh hewan-hewan karnivora dan seterusnya. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diurai oleh dekomposer. Jelasnya nih. Nih. Tadi nih. Rumput dimakan tikus. Tikus sebagai tingkat 1. Terus tikus dimakan ular sebagai tingkat 2. Ular dimakan elang sebagai tingkat 3. Elangnya kemana? Jadi apa? Jamur. Nanti ini jamur ini bisa untuk menyuburkan yang namanya tanaman. Jadi ini berkesinambungan. Siklusnya akan kembali lagi ke ini. Nah, di sini juga ada yang namanya ekosistem itu tidak hanya terpaut dalam sawah, tapi juga ada yang namanya di laut yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 yang mana nak? Yang berperan sebagai konsumen tingkat 3 ikan sedang. Yang berperan sebagai konsumen tingkat 4 ikan besar itu seperti ikan paus, hiu atau singa laut juga. Paham? Sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi bahwa di sini juga Ibu menyediakan yang namanya diorama. Kalian tahu diorama itu apa? Alat peraga pembelajaran merupakan miniatur 3 dimensi. Di sini ada yang namanya padi. Padi berperan sebagai produsen. Yang ini ular berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ya, ular dimakan oleh tikus. Tikus berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ya, tikus dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Ular dimakan oleh elang. Elang ini berperan sebagai konsumen tingkat 4. Elang itu
kinestetik akan menampilkan sebuah drama proses terjadinya rantai makanan di ekosistem sawah. Hai, saya Padi. Saya berperan sebagai produsen. Hai, saya Ulat. Saya berperan sebagai konsumen tingkat 1. Saya memakan padi. Hai, saya Tikus. Saya berperan sebagai konsumen tingkat 2. Saya memakan ulat. Hai, saya Ulas. Saya berperan sebagai konsumen tingkat 3. Saya memakan tikus. Hai, saya Ella. Saya berperan sebagai konsumen tingkat 4. Saya memakan ular. Hai, saya Jamul. Saya berperan sebagai produsen. Saya mengurai makanan atau ular yang sudah mati. Ya, dulu yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Siapa? Tikus. Yang berperan sebagai konsumen puncak. Ulang. Ya, yang berperan sebagai produsen di sini siapa? Padi. Yang berperan sebagai pengurai atau sisa makanan atau tubuh hewan yang sudah mati itu disebut apa? Dekomposer. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Ya, kelompok akan mengerjakan tugas berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Tugas dari kelompok visual, nanti kelompok visual kelompoknya ya ini kelompoknya ini nanti membuat karangan yang sehubungan dengan rantai makanan, entah di ekosistem laut, ekosistem sawah. Terserah kalian, silakan diskusikan dengan kelompoknya. Ini Ibu kasih lembar kertas, tuliskan di situ. Kelompok auditori, tugas kalian yang di kelompok auditori, silakan kalian menggambar rantai makanan, entah itu di ekosistem sawah ataupun di ekosistem laut sesuai dengan kesukaan kalian, yaitu menggambar. Yang kelompok kinestetik, kalian nanti ya membuat susunan rantai makanan sesuai gambar yang sudah Ibu sediakan. Di sini ada langkah kerjanya kalian tinggal menggunting gambarnya, ditempelkan pada lidi ini. Masukkan susunannya itu dalam dalam diorama ini, sehingga diorama ini membentuk diorama rantai makanan. Ya, silakan. Sudah bawa dengan pensil warnanya. Benar kelompok yang berbakat untuk menggambar. Kelompok yang berbakat buat proyek ya. Berkarya visual. Berbakat dalam mengarang. Nanti taruh di
peristiwa rantai makanan di ekosistem laut. Pada suatu hari di ekosistem laut ada suatu interaksi makan dan dimakan yang disebut dengan rantai makanan. Kala itu rumput laut tumbuh dengan subur. Datanglah hujan yang sedang kelaparan merasa sangat bahagia melihat alga yang senang. Wow, enak sekali ini jadi bahan makanan pagi. Kemudian setelah kekenyangan mereka tertidur pulas. Kemudian datanglah ikan tuna yang bersemangat untuk memakan udang yang sedang tidur pulas. Nikmat sekali tubuhmu udang, karena kekenyangan ikan tuna tertidur di dasar laut. Jangan menikmati suara lidah laut. Tanpa disadari ikan hiu langsung menerkam ikan tuna dengan lahapnya. Hiu bersorak dan ria. Di tengah perjalanan hilang, hiu dan menumpukan suaranya saja. Namanya dia tertolong lagi. Akhirnya dia mati. Tubuh ikan itu memulai menjadi bakteri dan jamur. Sekian presentasi dari kami. Peran sebagai produsen di karangan kalian itu siapa? Rumput laut. Rumput laut. Rumput lautnya dimakan siapa? Udang. Udangnya dimakan siapa? Ikan tuna. Ikan tuna di situ berperan kedudukannya sebagai apa? Ya, konsumen tingkat 3. Konsumen yang terakhir atau konsumen puncaknya ditempati oleh hewan apa? Hiu. Ya. Kami akan mempresentasikan ekosistem laut. Rumput laut dimakan udang, udang dimakan bumi dimakan ikan tuna dimakan ikan hiu mati menjadi bakteri. Yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 yang mana? Udang. Yang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Ikan tuna. Nah, yang berperan sebagai konsumen puncak atau yang terakhir? Ikan hiu. Ikan hiu. Ikan hiunya kemana itu? Mati. Ini jadi apa? Bakteri. Ya, bakteri atau dekomposer. Dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Dari laboratorium yang mempresentasikan sedangkan tadi itu rantai makanan di ekosistem sawah. Rantai makanan yang terjadi di sawah yaitu pohon sebagai produsen dimakan oleh ulat-ulat sebagai konsumen tingkat 1 dimakan oleh katak. Katak sebagai konsumen tingkat 2 dimakan oleh ulat. Ulat sebagai konsumen tingkat 3 atau terakhir mati menjadi bakteri atau jamur. Dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Ini terjadinya di ekosistem apa nih? Sawah. Sawah. Yang menjadi konsumen tingkat 1. Ulat. Ulat. Yang menjadi konsumen tingkat puncak atau yang terakhir itu apa? Ulat. Ulat. Ulatnya kemana itu? Nah? Mati. Mati menjadi apa? Jamur. Memantapkan pemahaman kalian tentang kegiatan pembelajaran materi rantai makanan pada pagi ini. Kita akan melakukan kuis interaktif melalui kuisis dengan mode kertas. 2, 3, 17, 18, 19,
siap ya? Sudah bisa menggunakannya, cara langkah menggunakannya. Peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup disebut. Silakan tunjukkan jawaban kalian ke Ibu. Pada gambar di samping konsumen tingkat 1 adalah ditunjukkan dengan gambar nomor. Silakan dilihat gambarnya. Makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri disebut. Dan selanjutnya, organisme yang mengurai zat atau makhluk hidup yang mati dan hasil penguraiannya dimanfaatkan oleh tumbuhan disebut apakah? Kita akhiri itu 60. Dikasih apa? Kasih B, kasih U, kasih B, Ini nama peserta beserta nilainya. Ya, nilai tertinggi jatuh pada siswa absen 9 atas nama Muhammad Barakallah. Juara 2 jatuh pada peserta nomor 5 atas nama Ananda Azahra Ainur Nabisa. Bagaimana soalnya? Sulit? Paham? Bahas itu. Yang tadi itu peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup disebut apa? Makanan. Yang kedua, soal yang kedua, gambar itu tingkat nomor 1, konsumen tingkat nomor 1 diduduki oleh hewan apa? Gambar nomor berapa? Yang nomor 3, tumbuhan sebagai produsen dapat menghasilkan makanan sendiri dengan cara apa, nak? Ya, makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri itu disebut apa? Ya, untuk yang nomor 5, soal yang nomor 5, makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, namun hanya memakan makhluk hidup lainnya itu disebut apa? Ya, itu jawabannya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, organisme yang mengurai zat atau makhluk hidup yang sudah mati dan hasil penguraiannya dimanfaatkan oleh tumbuhan itu disebut dekomposasi. Di sini Ibu punya emoticon. Nah, yang akan dibagikan nih. Kalian bisa meluapkan perasaan kalian di pembelajaran hari ini. Apakah kalian merasa senang ataukah kalian merasa sedih? Silakan dipilih. Apakah kalian merasa senang atau sedih? Pilih sesuai dengan emoticon perasaan kalian hari ini di kegiatan pembelajaran yang sudah kalian laksanakan. Sekarang tunjukkan pada Ibu bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari rangkaian makanan hari ini. Senang. Ayu sedih sendiri, nak? Ya, kenapa sedih Ayu? Karena ibu saya sakit di rumah, jadi saya sedih, Bu. Ya, sakit apa, nak? Demam tinggi, Bu. Ya, kita doakan semoga ibunya Ayu sembuh ya, agar Ayu tidak sedih
Nabila? Ya, ini senang. Ya, Nafisa senang sekali katanya. Kenapa senang? Kegiatan apa yang Nafisa sukai? Kegiatan yang aku sukai yaitu ketika bermain drama, Bu. Iya, ketika bermain drama. Hal baru apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini? Hal baru yang aku pelajari yaitu duduk kelompok berdasarkan kesukaan belajar. Ya, berdasarkan kesukaan belajar kelompoknya ini katanya. Kelompok apa? Kamu sekali katanya juga. Kegiatan yang aku suka adalah ketika diskusi dan presentasi. Yang ketika diskusi dan presentasi katanya Kak Yani. Hal baru yang kamu pelajari apa nih? Yaitu membuat diorama. Kita membuat diorama. Itu kembali ya pelajaran hari ini. Yang berperan sebagai makhluk hidup membuat makanan sendiri itu namanya apa? Produsen dapat membuat makanan sendiri karena dibantu dengan adanya apa? Fotosintesis. Kalau makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri itu namanya apa? Konsumen itu ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, nah, tingkat 4 dan sebagainya. Lalu ketika konsumen puncak atau terakhir itu mati, maka dia akan menjadi apa? Jamur atau bakteri yang disebut dengan kita di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Ya, dipersiapkan ya materinya dibaca. Ya, sudah paham? Sudah bersih, rapi, tidak ada yang ketinggalan? Ya, Pak. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa jangan lupa ya belajar di rumah agar materi yang disampaikan tadi lebih paham dan materi yang selanjutnya agar kalian mudah memahami juga ya. Jangan lupa belajar. Ya. Akhir kata dari Ibu, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.